udah hadir di K2G Lenovo Lock 15 dan udah kami pakai geber gaming selama 2 minggu belakangan ini. Dengan starting price 13 jutaan dan juga harga kurang lebih 22 jutaan untuk unit tes K2G ini, pertanyaannya, apakah Lenovo Lock akan menjadi opsi yang seksi dan menarik untuk para gamer di luar sana? Yuk, kita lihat. Dilihat dari desainnya sih, Lenovo Lock masih mengambil desain cues dari IdeaPad ya. Simple, terus punya understated look yang nggak terlalu sibuk dengan ornamen gaming yang nggak jarang nggak cocok dengan semua orang. Laptop ini masih bisa banget lo taruh di business setting tanpa terlalu mencolok di mata rekan kerja atau klien kita. Buat yang nyari klip RGB, kalian cuman bisa dapetin itu di backlit keyboardnya aja. Bahkan satu-satunya aksen warna hadir di ventilasi udara kiri kanan dan belakang. Dengan bentang layar 15,6 inch, artinya kita mendapatkan kesempatan untuk dikasih keyboard full size dan Lenovo delivers. Travel distance antar keys cukup, walau mungkin sesekali gue merasa kehadiran numpad membuat overall layoutnya berasa sedikit mepet. Trackpadnya luas, akurasinya juga bagus. Dan seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya, gue seringkali puas dengan trackpad lini laptop Lenovo dibandingkan beberapa brand lain yang trackpadnya seringkali berasa murah. Ports yang diberikan Lenovo Lock ini lengkap ya. Ada 3 USB-A 3.2 yang terletak di samping kanan dan belakang, kemudian satu USB-C 3.2 Gen 2 yang support DisplayPort 1.4 di kiri yang ditemani oleh audio jack juga. Kemudian ada HDMI 2.1, Ethernet port, serta jack power di belakang. Oh ya, di kanan juga ada switch buat nutup webcam. Layar Lenovo Lock ini menurut gue bagus ya. Seperti yang udah gue sampaikan, size-nya 15,6 inch, panelnya IPS, dan kerennya udah punya resolusi 2K dan refresh rate 165Hz. Goks! Gaming banget lah pokoknya ini speknya. Yang asik juga adalah monitornya ini udah ada active G-Sync-nya. Soal brightness juga nggak kalah oke dengan peak brightness di 350 nits. Untuk color akurasinya, Lenovo mengklaim 100% sRGB. Oke, gue rasa langsung aja kali ya. Rest of the laptop kita bahas sambil experience main intended use dari laptop ini. Yes, gaming. Unit review Lenovo Lock kami adalah yang punya spek tertinggi, Intel Core i7 13620H dengan 10 core dan 14 thread dan TDP-nya 45 watt. Sementara GPU-nya memakai Nvidia GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 dengan TGP 95 watt. RAM-nya 8GB DDR5 dan upgradable up to 16GB. Dipakai daily, jelas kenceng. Lalu dipakai gaming bagaimana? Sebagai catatan, tes ini semua gue lakukan di ruangan AC yang diset ke 25 derajat. Dengan mode fan, gue set dari Lenovo Vantage di performance dengan overdrive on. Yang pertama, Valorant. Bermain dengan settingan grafis high, resolusi 2K, main Valorant gue bisa dapat di sekitar 200 sampai dengan 270 FPS. Cuman yang harus gue report adalah suhunya. Di daerah palm rest sih adem ya, sekitar 33 derajat. Cuman di area keyboard, terpanasnya itu bisa sampai 45 derajat. Terutama di dekat spacebar. Untuk suhu GPU-nya sendiri, sekitar 60 derajat. Berikutnya Apex Legends. Karena di LSS nggak disupport di Apex Legends, gue melihat RTX 4050-nya bekerja lumayan keras di sini ketika memainkan game di resolusi 2K. FPS-nya sendiri rata-rata dapat 65-an. Sementara suhunya justru naik cukup drastis. Di area key WASD nyampe 46 derajat, sementara di area spacebar bisa naik ke 50 derajat. Next, Hogwarts Legacy. Berhubung nggak ada fitur benchmark, gue cek FPS-nya di prolog aja. Berlari sambil melihat view ke distance terjauh, gue bisa dapat 90-an FPS di resolusi 2K dengan settingan DLSS Quality dan Graphics Preset Ultra. Secara suhu juga terpantau sama seperti di Valorant. Terakhir, menggunakan fitur benchmark dari Call of Duty Modern Warfare 2, kita bisa dapat average 85 FPS pada settingan resolusi 2K, grafis ekstrim, dan menyalakan DLSS Quality.
Berhubung gue menjalankan semua tes ini dalam mode thermal performance untuk mendapatkan hasil maksimal, pastinya kipasnya ngebut dan terdengar jelas suaranya. Namun masih dalam batasan standar laptop-laptop gaming lah. Di luar real life gaming, gue juga udah sempet jalanin beberapa aplikasi benchmarks. Di 3D Mark Time Spy Extreme, kita dapat angka yang tinggi. Lebih tinggi nih daripada beberapa laptop dengan GPU 3060 yang lalu-lalu. Nih, beberapa benchmark lain yang udah gue lakukan juga. Yang gue sayangkan soal jeroan adalah storage SSD 512GB-nya. Untuk read dan write speed-nya, gue dapet 3000 MB per second dan 3100 MB per second doang nih di Crystal Dismart. Ini mah termasuk kategori pelan ya. This info, gue sekarang tuh lebih prefer 1 tera karena game-game sekarang udah gede-gede size-nya dan gampang banget full-nya kalau kita pakai SSD 512GB. Untungnya, dia menyediakan 2 slot M2, so kita bisa tambah. Ngomongin gaming, di luar performanya yang oke, gue menyayangkan speakernya yang masih sekedar cukup kualitasnya. Virtualization-nya bagus, kita udah bisa mendengar footsteps musuh dari mana gitu arahnya. Namun secara kualitas kurang nendang. Di luar gaming, gue juga coba convert video 4K 21:9 dengan durasi 18 menit ke 1080p menggunakan handbrake. Hasilnya hanya butuh waktu sekitar 8 menit. Next, dari sisi software, jangan lupa untuk buka Lenovo Vantage, aplikasi bawaan Lenovo yang mempermudah kita buat nyeting hal-hal yang penting dari audio, ngatur performance mode, dan lain-lain. Ada juga section eSport, di mana di dalamnya ada settingan untuk menyalakan Dynamic Response Time yang dapat mengurangi ghosting ketika bermain game, terutama yang fast-paced. Nah, buat kalian yang kepengen pakai laptop ini buat kerja dan memikirkan gimana kualitasnya kalau dipakai untuk online meeting, well ya emang, dia punya kamera dengan resolusi Full HD. Tapi kualitasnya tentu tidak sebaik laptop yang memang orientasinya itu buat productivity. Kualitasnya sekedar oke, itu pun harus di kondisi lighting yang baik atau ada cahaya mengarah dari depan seperti ini. Sekedar info, kalau lagi pengen pakai buat kerja dan mobile, jangan lupa ubah GPU working mode Lenovo Vantage menjadi hybrid iGPU only mode, supaya secara eksplisit kita nyuruh iGPU-nya yang kerja dan RTX 4050-nya nggak dipakai sama sekali ketika lagi ngetik di Word misalnya. Trik ini lumayan banget membantu untuk menghemat baterai. Ada juga trik Fn+R yang bisa menurunkan refresh rate jadi 60Hz untuk menghemat baterai lebih jauh. Oh ya, baterainya ini rated di 60Wh dan support fast charging dengan charger 170 Watt-nya. Dipakai untuk ngecas, 0-80% kurang lebih butuh 1 jaman lah. Jangan lupa lagi-lagi nyalain rapid charge-nya di Lenovo Vantage. Hal-hal lain yang perlu diketahui, Lenovo Lock 15 ini tidak support biometric security. Terus, sudah datang dilengkapi dengan Windows 11 Home dan juga Office Home and Student 2021. Pre-installed pokoknya. Yang kece juga, sudah dilengkapi dengan Accidental Damage Protection selama 2 tahun. Terakhir, dengan laptop ini, kita juga dikasih yang namanya Legion Ultimate Support, yang artinya kita dikasih layanan service call center yang standby 24 jam setiap hari. Mantap! Lenovo Lock 15. Laptop ini menurut gue wajib banget kalian jadikan pilihan ketika profil kalian adalah sebagai seorang gamer yang juga sebagai seorang pekerja profesional. Tentunya karena performanya yang ngebut, looks-nya yang understated minimalis, dan juga professional looking tentunya. Ya betul, bukan tanpa celah, terutama soal penyebaran panasnya tadi yang berpotensi mengganggu. Namun, secara keseluruhan, ketika kita menimbang plusnya seperti performanya yang ngebut, kemudian layar 2K 165Hz yang memanjakan mata, kekurangannya tadi itu sedikit banyak bisa tertutupi. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys!